Kalau mungkin PR-nya lebih sulit kemarin ya, kemarin itu bisa dibilang lebih sulit. Kenapa lebih sulit? Karena, sorting-nya itu kan kita benar-benar, apa ya, bisa dibilang kita harus belajar algoritmanya ya, algoritma di dalam sorting itu seperti apa, lalu kemudian langkah ke satu, langkah kedua, langkah ketiga. Memang kemarin ada 2 soal salah begitu sudah saya perbaiki dan sudah saya tingkatkan, waktu pengerjaannya selama 5 kali. Jadi Anda boleh mengerjakan sebanyak 5 kali, tetap diambil nilai terbaik. Jadi sebenarnya Anda dan sudah saya lepaskan restriksi 24 jam itu, 1 kali 24 jam jedanya. Jadi Anda bisa mengerjakan berulang-ulang sampai dengan 5 kali. Ya nilainya kalau saya lihat rata-ratanya masih jelek ya, dibandingkan dengan minggu-minggu yang sebelumnya. Artinya nilai minggu ini tuh termasuk paling rendah. Nah, saya nggak tahu apakah karena sorting itu sulit ya atau gimana? Ada tanggapan? Membingungkan atau gimana? Karena kan itu kan langkah demi langkah ya, Anda harus bisa paham bahwa itu ada perulangan berapa kali, lalu kemudian di setiap perulangan Anda harus bisa melihat datanya, lalu kemudian bertukarnya berapa kali, dan sebagainya. Dan itu soal itu bukan buatan saya 100% ya, tapi ada buatan dosen-dosen lain, artinya itu gabungan, ada Pak Kuncoro, ada Pak Yuan, ada Pak Dida, terus kemudian ada Bu Nila dan sebagainya. Jadi soal itu bukan saya yang buat semua gitu ya, bukan ya. Cuma kebetulan kelas itu saya yang bertanggung jawab, sedangkan yang praktikum itu adalah Pak Yuan, itu koordinatornya, maksudnya begitu ya, koordinator dosennya, gitu. Kalau ada apa-apa problem silahkan Anda bisa kontak saya. Oke, sekarang saya sharing screen. Materi hari ini menurut saya sih jauh lebih mudah. Kenapa? Karena hari ini adalah searching. Searching dibandingkan dengan sorting lebih mudah searching kalau saya ya dari sisi algoritmanya. Sudah muncul ya slide-nya? Sudah, Pak. Ya, oke. Apa bedanya sorting sama searching? Anda sudah tahu ya, pasti ya bahasa Indonesianya ya. Jadi kalau sorting itu mengurutkan data, lalu searching itu adalah mencari data. Kira-kira tujuannya mencari data itu buat apa ya, teman-teman? Ada yang bisa membantu saya? Mencari data itu untuk apa sih? Kenapa kok kita harus mencari data? Salah satu problem yang berhubungan dengan searching apa? Maksudnya masalah-masalah yang berkaitan dengan pencarian apa? Kalau di dunia nyata atau mungkin di dunia komputer kira-kira kenapa kita butuh mencari data? Latar belakangnya apa? Ada yang bisa Ngecekkan kali ya, Pak? gimana? Ngecekkan gitu, ngecek. Pengecekan, pemeriksaan, betul ya. Jadi salah satunya adalah memeriksa. Karena ada banyaknya data ya, maka kita kalau ada banyak data lalu nggak mungkin kan belum tentu ya datanya semuanya dipakai gitu kan ya. Tapi kita mungkin kadang-kadang harus mencari di salah satu bagian saja. Padahal datanya kan bertumpuk begitu ya, bisa dibilang banyak dan itu belum tentu sesuai dengan urutan tertentu gitu kan. Bisa jadi sembarangan. Nah, maka dibutuhkan pencarian. Kalau di dalam dunia sekarang yang paling kelihatan mungkin Anda setiap hari pakai adalah Google Search Engine. Google Search Engine, Yahoo Search Engine itu adalah salah satu contoh kasus pencarian. Kita nyari kan, saat kita butuh, saya bingung, saya mau mencari apa, untuk mencari informasi tertentu, lalu kemudian Anda googling, gitu katanya googling itu apa? Mencari kan, Anda melakukan pencarian di situ. Apa sih artinya ini? Apa sih artinya ini? Nah, Google dengan mesinnya yang luar biasa, datanya luar biasa banyaknya, ketika kita mencari cepat sekali. Nah, ini luar biasa ya menurut saya ya. Tekniknya itu benar-benar bisa dibilang tekniknya benar-benar bagus gitu. Bagaimana caranya mencari data dengan sangat banyak datanya, ya. Kita nggak bisa membayangin datanya Google ya, karena luar biasa pastinya. Disebut dengan big data ya sekarang ya. Karena dia istilahnya mengolah internet ya, mengolah internet. Padahal internet itu adalah seperti database raksasa, database super raksasa, di mana datanya itu berasal dari pengguna semua ya. Dia bertambah terus. Coba Anda bayangin YouTube, Twitter, segala macam, Instagram, Pinterest dan sebagainya yang selalu bertambah setiap saat. Database-nya super raksasa, tapi Google bisa mencarinya dengan sangat cepat. Nah, teknik-tekniknya banyak sekali. Nah, itu adalah salah satu contoh pencarian yang bisa dibilang paling paling
kelihatan ya di zaman sekarang. Nah, kalau kita ya paling mencari data ya misalnya pencarian data mahasiswa di daftar mahasiswa, pencarian nomor telepon di buku telepon HP kita dan sebagainya ya, atau pencarian file di komputer kita ya, pencarian teks misalnya, atau Anda misalnya suka dengerin lagu, Anda nyari lirik misalnya, Anda nyari apa kata resep misalnya, resep masakan dan sebagainya, itu adalah searching. Nah, kalau kemarin sorting, sekarang searching. Kenapa urutannya dibalik atau kenapa kok harus sorting dulu baru searching? Karena salah satu bagian dari searching ini itu kadang membutuhkan data yang sudah terurut. Bisa dipahami ya. Teknik searching banyak, teknik pencarian itu banyak. Salah satunya adalah membutuhkan kondisi data yang sudah terurut. Makanya sorting dilakukan sebelumnya. Jadi sorting dikenalkan dulu baru searching. Gitu ya. Itu latar belakangnya. Nah, beberapa agenda yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana itu pencarian data, yang kedua sequential search, binary search, interpolation search, jump search, dan ternary search. Ada beberapa, masih banyak sebenarnya ya. Dan ini saya kembali menggunakan website Hacker Earth ya. Ini untuk algoritma searching ada beberapa di situ yang mungkin Anda bisa pelajari walaupun masih pakai bahasa C ya. Nah, kita mulai searching. Jadi kalau biasanya di orang komputer atau di bahasa komputer, searching itu biasanya dipakai untuk mencari kembali atau menemukan kembali atau membaca kembali informasi atau retrieval information. Mengapa begitu? Karena data sudah kita collect ya, data itu sudah kita collect, sudah kita kumpulkan, terus ngapain? Kalau nggak ada gunanya cuma dikumpulin tok ya nggak penting, betul nggak? Ketika sudah datanya disimpan, maka tahap berikutnya adalah dipakai. Nah, salah satu cara memakainya mungkin tidak semuanya harus kita pakai, tapi harus kita search, harus kita cari. Maka tujuan pencarian adalah menemukan kembali atau retrieval, atau bisa dibilang sering dengan keilmuannya itu ada namanya information retrieval. Information retrieval adalah dipakai di search engine. Bagaimana ketika kita mencari kata kunci kita misalnya Universitas Kristen Duta Wacana, dan ternyata search engine itu benar-benar menampilkan tulisan Universitas Kristen Duta Wacana, UKDW ACID di paling awal, paling depan, paling tinggi, paling pertama, bisa dibilang begitu. Kalau dia menemukan UKDW tapi di nomor 10 misalnya, padahal ada Universitas Kristen Duta Wacana mungkin di luar negeri misalnya, ya, misalnya di Amerika misalnya ada, malah nomor 1. Nah, bagi kita sebagai pencari, bagi kita sebagai usernya, kita merasa, ini berarti search engine-nya salah, betul nggak? Yang saya maksud adalah Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Tapi kenapa yang ditemukan adalah bukan itu? Dan UKDW ternyata ada di nomor 10. Nah, itu adalah information retrieval. Bagaimana informasi bisa kita retrieve, bisa kita ambil kembali dengan benar, dengan tepat. Ada ukurannya, ada kriteria pengukurannya. Itu ada materi khusus ya di dalam information retrieval, satu buku sendiri ya teknik-tekniknya. Salah satu contoh kalau di Google ada algoritma page range. Page range itu adalah algoritmanya Google untuk pencarian. Bentar saya tulis. Kok nggak nyala? Oh ini. Page range. Ini ya, pencarian, ini teknik pencarian Google untuk mengurutkan data. Caranya seperti apa? Banyak sekali. Bahkan kalau Anda biasa menggunakan SEO ya, SEO itu, SEO Search Engine Optimizer. Nah, itu ada teknik-teknik khusus yang bahkan mencurangi page rank supaya website kita itu nomor 1 gitu. Padahal salah gitu ya. Ini namanya teknik bagaimana caranya supaya website kita itu selalu kalau dicari itu paling nomor 1. Setinggi-tinggi mungkin istilahnya begitu. Ada banyak teknik-tekniknya, bahkan cara yang benar maupun cara yang curang, ya bisa dibilang begitu ya. Cara curang itu artinya kan tidak sesuai tapi muncul gitu. Makanya kadang-kadang orang bisa dibilang orang awam, orang yang nggak biasa di internet ya, orang baru begitu, newbie bisa dibilang begitu ya, itu akan
sering merasa bahwa internet adalah hutan belantara, rimba belantara. Kenapa? Karena datanya begitu banyak dan saya sering tersesat, istilahnya begitu ya. Tersesat itu mungkin ngeklik link yang nggak benar, atau ngeklik link yang salah, atau bahkan kena virus dan sebagainya, karena dia nggak ngerti gitu ya, dia buta terhadap internet. Sehingga berbahaya sebenarnya kan. Nah, maka kita yang mungkin orang yang sudah biasa atau orang IT bisa dibilang, kita bisa memberikan edukasi-edukasi tentang mesin pencarian dan sebagainya, ketika informasi itu benar atau salah dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawab kita gitu ya. Itulah orang terdidik, orang yang punya pendidikan gitu. Bedanya dengan orang yang biasa saja, yang cuma asal otodidak pakai, itu belum tentu bisa ya. Nah, ini perlunya ilmu itu seperti itu ya. Nah, searching berarti mencari data. Mencari data dengan cara apa? Menelusuri data-data yang tersimpan. Menelusuri bisa dari awal sampai akhir, bisa dari tengah, bisa dengan macam-macam teknik. Ya, jadi itu namanya algoritma pencarian. Tempat pencarian data biasanya bisa dimasukkan di dalam memori saja atau bisa dimasukkan ke dalam hard disk, ya kan? Atau tempat penyimpanan. Kalau cuma di memori biasanya datanya sedikit dan cepat. Sedangkan kalau dimasukkan ke hard disk maka lebih lama dan lebih banyak datanya. Contohnya kalau Anda mencari file di komputer Anda. Anda mencari file dari drive C, tahu ya maksud saya? Karena Anda tuh bingung, pokoknya saya ingatnya itu disimpan di C. Udahlah saya cari, misalnya Anton.pdf, ada di mana? Saya nggak ngerti nih. Maka saya cari langsung dari C. Maka lambat sekali pasti. Kenapa? Karena C itu banyak sekali filenya. C itu kan root ya, root directory. Jadi directory paling tinggi sehingga dia itu menguasai semuanya. Jadi kalau nyari dari C itu pasti akan sangat lambat dibandingkan dengan cari di My Documents. Pasti akan lebih cepat karena lebih sedikit kan. Nah, seperti itu bisa dibilang. Pencarian data di hard disk itu jauh lebih lambat daripada pencarian data di memori. Sehingga kadang-kadang banyak yang menggunakan teknik-teknik seperti diindeks dulu. Anda mungkin pernah kenal namanya indexing. Jadi komputer Anda filenya kan banyak berserakan bisa dibilang ya. Tempatnya itu kan macam-macam, kondisinya juga macam-macam. Lalu kemudian ada sistem yang mengindeks. Mengindeks itu artinya diurut-urutkan dengan teknik tertentu supaya kalau dicari lebih cepat. Bayangkan misalnya Anda mencari NIM misalnya ya. 711 berapa? 111. Nomornya itu 111. Berarti kalau 111 itu kan angka 1 berarti artinya di awal-awal harusnya. Dibandingkan dengan 999 itu biasanya di akhir. Kalau data NIM itu tidak diurutkan, maka kita bisa mendapatkan 111 bisa dimanapun. Bisa di tengah, di belakang, dan sebagainya. Tapi kalau sudah diindeks dulu, sudah diurutkan dulu, maka 111 yakin saya pasti di awal-awal. Ngapain saya nyari di belakang-belakang? Pasti nggak ada. Karena sudah diurutkan dulu. Nah, itulah teknik indexing. Pencariannya dilakukan di indeks saja, tidak di file yang aslinya. Jadi tidak di hard disknya, tapi di indeks. Indeksnya itu di memori, jadi lebih cepat. Nanti kalau udah ketemu, indeks itu akan mengacu di filenya di mana, path-nya di mana. Oh, di D misalnya. Jadi lebih cepat dibandingkan dengan nyari langsung di hard disknya. Anda bisa bayangkan itu bagaimana teknik mempercepat pencarian. Bayangkan kalau datanya itu big data ya. Datanya itu sangat banyak. Nah, Anda akan sangat sulit untuk mencari. Mencari itu pasti selalu ketemu ya. Artinya kalau ada ya itu pasti selalu ketemu. Tapi masalahnya berapa lama? Gitu. Nah, teknik itu yang disempurnakan terus supaya makin cepat, makin cepat, makin cepat. Gitu. Itu yang dipikirkan di searching. Nah, teknik searching di dalam mata kuliah Alpro adalah suatu pencarian data di dalam sebuah array atau list bersifat satu dimensi, ya bukan multidimensi, yang akan menelusuri semua elemen-elemen list dari awal sampai akhir, di mana data-data tersebut tidak perlu diurutkan terlebih dahulu atau sudah diurutkan. Jadi biasanya sih kalau paling gampang ya tidak perlu diurutkan ya. Ini paling mudah. Tapi karena ini ternyata lambat, maka mungkin ada teknik-teknik tertentu yang harus diurutkan dulu. Gitu. Ini ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung cut saya ya. Silahkan menggunakan mikrofon. Oke, nah sekarang teknik pertama. Harusnya hari ini tidak terlalu lama harusnya ya. Karena materinya tidak sesulit sorting. Sequential search. Dan ini biasanya Anda sudah bisa tanpa diajari. Ya, jadi ini sequential search adalah ketika Anda mencari data di list ya atau di array ya bisa dibilang array atau list. Datanya tidak harus diurutkan dan kita nyarinya dari depan sampai akhir.
Pokoknya satu-satu, pokoknya ditelusur aja satu persatu. Kita tidak memperhatikan urutan. Kita pokoknya nelusur dari awal sampai akhir. Beruntung kita kalau ketemunya di yang kedua. Ketemunya di yang pertama sudah ketemu. Ketemunya di setengah awal itu sudah ketemu. Itu sangat beruntung. Tapi parahnya atau worst case-nya adalah ketika kita nyari ternyata sampai akhir pun tidak ketemu. Padahal datanya 1 miliar misalnya. Kan lambat. Jadi sequential search akan sangat baik, sangat cepat, mudah bisa dibilang kalau di awal-awal. Tapi akan sangat jelek kalau dia di akhir-akhir bahkan tidak ketemu. Jadi kalau misalnya bisa dibilang jika datanya adalah N, ya, jika datanya N, base case-nya adalah 1. Berarti begitu data pertama langsung ketemu, betul ya? Itu base case-nya. Worst case-nya adalah N plus 1, benar nggak? Atau N. Jadi pilihannya ini 2 ini. N atau N plus 1. Nyarinya itu sebanyak N. Ya kan, N itu kan berarti maksimal. Misalnya 1000 ya 1000 kali dia looping gitu kan sampai 1000 ternyata nggak ada. Terus dia loop yang kedua ya, yang terakhir ya. Berarti yang terakhir berarti sampai dengan 1001. Atau N, berhenti di 1000 sudah nggak ada ya sudah nggak perlu jalan lagi. Jadi base case-nya adalah 1, berarti di data pertama langsung ketemu, atau worst case-nya adalah N atau N plus 1. Bisa dipahami tentang ini? Kan sekuensial, dia tidak memperhatikan urutan sama sekali. Pokoknya dia jalan satu persatu dari awal sampai akhir. Base case-nya 1, worst case-nya adalah N atau N plus 1. Nah, biasanya sequential search itu hanya menampilkan tulisan ada atau tidak ada. Kalau Anda harus retrieve, Anda harus ngambil datanya, biasanya ada tambahan yaitu menampilkan indeksnya, diletaknya di mana. Jadi misalnya Anda mau mencari angka 7 ya, coba perhatikan tuh ada angka 7 di sini. 7. Nah, biasanya outputnya adalah ada. Ya kan? Ada 7, udah cuman kayak gitu. Atau ada di indeks ke-6. Ini kan indeks ke-6 nih. Begitu ya teman-teman. Oke. Nah, coba. Saya mau tanya. Pak, bentar Pak. Ya? Boleh Baik. tanya? Iya, boleh. Itu kan tadi kan worst case-nya kan N kan? Iya. Misal ada 7 bilangan. Iya. Terus dimulainya dari angka 7. Nah, apakah 7 di situ termasuk worst case atau enggak? Ada 7 bilangan, dimulainya dari 7 maksudnya gimana? Kan ada 7 bilangan. Kan Iya. N kan jumlah elemen dalam array-nya kan? Iya, betul. Misal bilangannya itu ada 7, 8, 9, 10, sampai 14. Oke. Nah, di sini kan dikatakan kalau N itu worst case. Nah, kalau di Iya. kasus tadi, 7 itu termasuk worst case atau enggak? Soalnya kan dimulainya dari 7 array-nya. Jadi kita harus membedakan index array dengan value-nya, nilainya. Nah, tadi kamu bilang ada 7 bilangan, 7 sampai 14, ya kan? Bilangannya berarti kan itu value-nya namanya. Nah, terus kemudian kamu mau mencari angka berapa, Mas? 7 misal 7. Berarti kan langsung ketemu kan? Langsung ketemu di paling depan kan? Misalnya 7 sampai 14 itu urut misalnya. Berarti 7 itu langsung ketemu. Berarti dia jelas tidak worst case, tapi justru base case kan? Karena dia di nomor 1 sudah ketemu. Di indeks pertama sudah langsung ketemu. Berarti itu base case-nya. Tapi kalau misalnya angka 7-nya itu di paling belakang misalnya. Berarti kan dia harus nyari satu persatu dari depan sampai belakang sampai N kan? N-nya itu paling belakang. Berarti dia nyari satu persatu ternyata 7 itu paling belakang. Ya udah berarti berapa kali? 7 kali. Tapi ternyata kalau nggak ketemu gimana? Misalnya 7-nya nggak ada. Berarti Anda nyari 7 kali plus 1 kan? Karena yang terakhir dia sudah sampai di 7 ternyata tidak ada, maka dia next satu lagi kan. Namanya for atau loop itu kan mesti selalu I++ ya. Berarti di paling belakang kan dia sudah lompat istilahnya, udah terjun bebas ya. 7-nya sudah nggak ada, terus jalan lagi satu lagi udah habis indeksnya. Berarti tidak ada sama sekali. Tidak ketemu sama sekali. Seperti itu. Jadi bedakan antara indeks dengan value. Ini contohnya ya di gambar ini ya. Ini indeksnya itu 0 sampai 7 ya ini ya. Terus kemudian value-nya itu 8, 10, 6, min 2, 11, 7, 1, 100. Alamatnya alamat di memori. Alamat di memori itu yang namanya list sama array itu selalu urut. Jadi A, B, lihat
angka belakangnya. 21DA, 21DB, 21DC, maksudnya selalu urut, selalu sebelahan, maksudnya begitu alamat memorinya gitu. Nah, ketika Anda mencari angka 7, maka dia akan nyari berapa kali kalau ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kali dan itu ketemu. Tapi kalau misalnya 7-nya nggak ada, misalnya kita nyari angka 101 misalnya, gimana? Berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belum ketemu juga toh ya ini. 8. 8 terus nanti dia next kali lagi kan, biar ini habis toh. Buat membuktikan bahwa ini sudah habis, maka 9. 9 kali tidak ketemu, padahal N-nya adalah 8. N-nya 8, N-nya 8 plus 1 sama dengan 9. 9 kali tidak ketemu. Begitu? Oke, makasih Pak. Iya, terima kasih sama-sama. Jadi yang dimaksud N itu bukan masalah jumlah data, ya betul jumlah data, tapi gerakannya ya, gerakannya berapa kali gitu maksud. Gerakan nyarinya. Oke, sekarang saya tanya. Anggap saya mencari angka 7 ya teman-teman ini ya. Kan ada ya di situ ya, di indeks ke-6 ya. Tadi kita tahu bahwa berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali kan? Nah, sekarang saya tanya. Kalau sudah sampai di angka 7 teman-teman. Sudah ketemu istilahnya. Terus what's next? Programnya ngapain? Saya mau tanya. Kan itu looping toh. Loopingnya kan dari 1 sampai berapa itu? 8 data ya. Dari 1 sampai 8. Loopnya kan 1 sampai 8. Terus ternyata di data nomor 6 sudah ketemu. Kira-kira terus ngapain programnya? Ada yang bisa membantu saya? Print tulisan Tulis. ada. Oke, terus programnya masih loop loh. Masih ngeloop loh. Itu di dalam looping loh. Terus kira-kira programnya tetap akan melanjutkan sampai 8 apa enggak, Mas? Tergantung kalau pakai if sama else nggak usah berarti. Kalau pakai if sama else nggak usah. Berarti Anda ngeloop dari 1 sampai 8 jika misalnya data sama dengan yang dicari gitu kan ya. Maksud kamu kan mesti begitu. Lalu print ada katamu begitu. Terus else-nya apa? Tidak ada. Oh, else-nya tidak ada. Berarti di data pertama tulisannya tidak ada. Di data kedua tidak ada. Data ketiga tidak ada. Cerewet banget tuh nanti programnya. Paham? Paham, Bang. Oke. Jadi, nah itu malah saya senang. Nih saya senang sekali karena Anda bisa berpikir begitu dan ternyata ada problem di situ. Bisa dibayangkan ya, kalau di dalam loop Anda if else, teman-teman. Ini saya sengaja belum next slide ya. Supaya Anda bisa jangan lihat dulu gitu maksud saya. Tapi kita diskusi dulu. Nanti ada slide-nya. Jadi, bukan kalau di dalam looping ada if else, maka else-nya itu kan selalu dimunculkan. Kenapa? Karena tidak ketemu kan? Datanya apakah sama dengan 7? Tidak. Maka else-nya tidak ketemu. Terus nanti pas 10, else-nya tidak ketemu. 6 tidak ketemu. Min 2 tidak ketemu. Min 11 tidak ketemu. 7 ketemu. Terus habis itu lanjut lagi masih 1 tidak ketemu. Loh gimana? Katanya ketemu kok tidak ketemu. Nah, ini menjadi masalah. Paham teman-teman? Nah, jadi program jangan pelin-plan itu satu ya. Katanya ketemu tidak ketemu gimana nggak jelas. Yang kedua, jangan cerewet. Jadi program itu nampilin terakhir aja gitu. Maksud saya begitu. Kalau sudah ketemu atau tidak gitu. Nah, terus yang ketiga, bagaimana dengan ketika sudah sampai di 7, sudah jelas-jelas ketemu tuh. Perlu nggak dilanjutin ke berikutnya? Tergantung kan kasusnya. Kalau Anda harus menemukan 7 banyak, jadi ada kemungkinan banyak 7-nya, maka jangan berhenti, betul ya? Tapi kalau ternyata sudah yakin bahwa itu unik datanya, tidak mungkin kembar, maka berhenti aja. Ngapain Anda melanjutkan di setelah angka 7? Wong sudah jelas-jelas ketemu di situ, sudah nggak perlu. Atau kasusnya begini, temukan angka 7 yang pertama. Wong yang pertama udah ketemu, bilang aja ada. Gitu. Jadi kalau sudah ketemu ada, misalnya contoh, kalau di dalam penelitian saya nih, saya kan meneliti tentang komentar di Instagram nih, komentar orang-orang di posting Instagram. Saya mau ngecek apakah postingan mereka itu, artinya posting atau komen itu mengandung emoticon atau tidak. Kata kuncinya mengandung atau memiliki emoticon apa enggak. Terus gimana program saya? Saya searching di dalam teksnya, jika ada emoticon satu saja,
Pokoknya pertama saya temu itu ada emoticonnya. Saya bilang ada, sudah selesai. Di belakang mungkin ada lagi, mungkin semuanya emoticon, biarin. Saya cuma pengen tahu ada nggak emoticon. Bukan berapa jumlah emoticon yang ada. Paham ya? Nah, di sini berarti saya ketika sudah ketemu, stop. Nggak perlu lanjut lagi. Nah, pertanyaan saya berikutnya lagi. Bagaimana caranya topnya? Ada yang bisa bayangin teman-teman? Pakai apa? Untuk Break kan ya, Pak? gimana? Pakai apa? Pakai break. Betul, terima kasih. Break atau break ya. Jadi untuk menghentikan perulangan adalah break. Jadi berhenti. Nah, kalau sudah berhenti break berarti dia akan keluar langsung dari perulangan itu. Betul, terima kasih. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan lanjutkan. Nah, ini adalah sequential search. Python. For i in range, len array. Len array itu artinya panjangnya array, nggak tahu berapa, plus 1 ya. Itu selalu karena dari 0 kan. Ya, dari 0 sampai dengan len. Terus kemudian itu plus 1. If array yang ke i sama dengan x titik 2, return 1. Nah, harusnya return 0-nya di mana? Ini ada yang kurang ya kayaknya ya. Nah, kalau nggak ketemu gimana? Nah, ini berarti di sini harusnya. Return 0. Itu harusnya kebanyakan Pak perulangannya Pak. Perulangannya kebanyakan. Harusnya 0 Kalau datanya nggak ada, itu out of the range Pak, indeksnya. Oh, kalau datanya nggak ada. Maksudnya Ya, array-nya kosong. maksudnya array-nya ada Pak, tapi data yang dicari itu nggak ada dalam array-nya Pak. Oh, lah ini. Saya tambahin return 0. Di barisnya. Tapi tetap Nah, kamu sudah nyoba? Udah Pak, barusan. Oh, Oke, saya akan coba ya. Mari. Dia bilang error ya. Oke, misal def sequential search. Ini misalnya X ya. Yang dicari adalah cari. Ini misalnya begitu. For i in range len X plus 1 gini. Harusnya kan 0 sampai 10 berarti 0 sampai 9. Oh, berarti nggak perlu plus 1 ya? Coba ya. Terus kemudian if X yang ke I sama dengan cari, maka return 1. Return. Oke, sekarang array-nya my data sama dengan 10, 5, 1, 19, 60, 23. Gini ya, terus kemudian print sequential search my data, koma, saya mau nyari 19. Oke, saya coba ya. Share screen-nya belum diganti. Oh, bentar. Saya stop share. Saya share ini layar saya. Kelihatan, Mas? Kelihatan, Pak. 1 nih ya, 19. Sekarang kalau misalnya saya enggak 190 kan enggak ada nih. Saya jalan. 0, belum enggak error tuh, Mas? Atau ini karena tadi ditambah 1? Coba. Iya, Pak. Tadi Ya, Pak, maksudnya kadang-kadang Dedi kalau gitu. ditambah 1 itu, Pak. Oh iya, coba. Coba ya. Oh iya, betul. Berarti ini tinggal diperbaiki teman-teman. Silahkan. Gitu. Cara pakainya seperti itu. 190 0. Kan nggak ada ya 190. Tuh 0 ya. Kalau 23 misalnya ada. 1. Gitu. Semudah ini. Gampang banget kan? Logikanya juga gampang banget. Nah, ini tinggal dibetulin aja ya, teman-teman. Ini capture-an soalnya, jadi nggak bisa. Saya hapus. Ini saya delete. Nah, dah.
Return nolnya jangan lupa. Kalau return nolnya lupa ya nanti jadinya nggak kembaliin apa-apa kalau nggak ketemu. Gitu. Oke. Nah, misalnya harus ngembaliin indeksnya misalnya. Indeksnya ada di mana gitu ya. Berarti ya ini jangan return 1 tapi return indeksnya berarti I. Nah, gitu. Ini kalau misalnya nggak ketemu return -1 kan. Kalau indeks -1 kan nggak mungkin ya. Nah, ini bagus nih. Misalnya kita jalankan nih. Oh, indeks ke-5. Berarti 23 itu ada di 5, bener nggak? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya betul. Berarti 23 ada di indeks ke-5. Kalau misalnya 230 kan nggak ada ya, maka kita jalanin nanti harusnya -1. -1 itu berarti nggak ketemu. Nah, lo kok tahu Pak? Kan membingungkan user. -1, 5 itu artinya apa? Nah, namanya function, yang namanya function atau library ya bisa dibilang ini library kan buatan kita dipakai oleh orang lain. Maka kita wajib memberikan apa? Dokumentasinya. Nih loh, kalau kamu mau pakai sequential search tempat saya, itu parameternya 2. X itu artinya apa? X itu artinya array-nya. Lalu cari itu artinya yang dicari. Terus kemudian nanti return-nya ngembaliinnya itu ada 2 loh, yaitu bisa indeks, bisa -1. -1 itu artinya nggak ketemu, kalau indeks itu artinya ketemu di posisi mana. Itu harus dikasih tahu. Yang tahu siapa? Ya kita sebagai pembuat. Nah, kalau orang cuma pakai tok ya harus ngerti kan. Jadi cara pakainya function itu seperti apa dan sebagainya itu semua harus tahu, kalau enggak nggak bisa. Gitu, ada pertanyaan? Yang bahasa sih saya lewati saja ya, karena kan tinggal Anda lihat kan sama ya. Tuh. Ini pada C atau C++ sama prinsipnya. Cuma ya lihat, bahasa C ini array-nya tidak bisa, panjangnya nggak bisa pakai len gitu ya, nggak bisa pakai kayak tadi itu loh, pakai di Python kan bisa ada len nih ya, len ya. Tapi kalau ini nggak bisa, jadi ini harus di n, ini artinya ini integer len ini adalah n kan, jumlah berapa datanya. Kalau x ini adalah yang dicari, a itu adalah array-nya ya. Nah len ini itu harus dituliskan. Kalau di dalam bahasa C memang tidak bisa ya. Panjangnya berapa sih nggak bisa. Jadi kita harus yang ngerti, istilahnya programmernya yang harus ngasih tahu itu panjangnya berapa. Nggak ada soalnya. Mencari di dalam bahasa C itu tidak bisa kita tahu panjang array itu berapa, nggak bisa. Nggak ada functionnya sama sekali, nggak ada library apapun yang bisa mengetahui. Jadi memang harus kita yang harus ngasih tahu. Jadi kalau ini len ini itu adalah parameter nih. Jadi ini harus diinput oleh kita, misalnya 10 data. Bisa dimengerti ya di sini ya. Nah, ini Anda lihat return itu artinya ketika ketemu langsung keluar, teman-teman. Return itu sudah menggantikan otomatis break ya. Jadi dengan return, maka ketika ada keyword return dimunculkan di dalam function, maka dia langsung keluar. Return itu berarti mengembalikan keluar. Artinya dia tidak akan kembali lagi masuk ke sequential search, teman-teman. Paham ya? Jadi return itu udah otomatis keluar. Jadi tidak memerlukan break lagi di sini. Begitu ketemu langsung keluar. Langsung keluar itu artinya mengembalikan nilai keluar, mengembalikan nilai ke pemanggilnya. Kalau nggak ketemu, maka return 0. Artinya sudah habis tuh for-nya, udah semuanya udah selesai sampai akhir, kok nggak ada, maka return 0 atau return -1, terserah kamu tadi. Paham ya di sini ya? Jadi kenapa kok nggak ada break-nya, Pak? Ya karena return sudah otomatis keluar, berarti sudah langsung break. Tapi kalau tidak dalam bentuk function, tidak dalam bentuk fungsi, mungkin Anda butuh break. Nah, sekarang, loh Pak, kalau saya pengen menemukan semua indeks, pengen menemukan semua indeks yang ketemu, misalnya ada angka 7777 ada di mana aja, ya Anda jangan return, teman-teman. Harus yang void. Mengapa? Karena kalau return, biasanya kan return itu hanya satu nilai ya. Betul nggak? Return itu kan nilainya tunggal. Loh, padahal Anda mau menampilkan indeksnya. Misalnya ada angka 7, ada 3. Berarti kan indeksnya 3 toh. Padahal Anda tidak bisa mengembalikan nilai 3. Di Python bisa, tapi di bahasa pemrograman yang lain tidak bisa. Ya. Jadi lebih baik kalau Anda memang harus menampilkan indeksnya banyak, maka gunakanlah print. Contoh ya, saya akan contohkan, demokan.
Ini misalnya ada yang kembar nih nanti. Saya kasih nih 19 lagi nih ya. Terus di sini ada 19 lagi. Saya nanti nyari angka 19. Oke, 19-nya ada berapa? 1, 2, 3 ya. Nah, ini jangan return. Jadi jangan menggunakan return, tapi gunakan print. Print I. Oke, jadi ada di mana aja sih gitu. Nah, terus yang di sini berarti kalau misalnya sudah habis, tidak ada sama sekali, maka nggak usah. Ya, berarti kalau di sini kan kita nggak bisa else ya. Nah, bagaimana caranya supaya tahu kalau itu nggak ketemu, teman-teman? Anda bisa gunakan variabel bantuan. Misalnya, ketemu sama dengan false. Jadi kalau udah ketemu, maka tulis di sini ketemu sama dengan true. Nah, terus di akhir, if ketemu sama dengan false, maka print tidak ada data. Nah, caranya begitu. Tujuannya ketemu ini apa? Untuk variabel kalau udah ketemu apa belum. Jika dia sudah masuk ke sini, pasti ketemu, walaupun itu 1. Nah, di akhir, ketika sudah selesai dari for ini, jika ketemunya false, jadi sampai akhir kok ketemunya masih false saja, berarti tidak ada satupun ketemu, maka tampilkan tidak ada data. Mari kita coba ya. Ini jangan pakai print, karena ini bukan void. Ini sekarang sudah jadi void. Ini kan sudah jadi void karena ngeprint, tidak ada return ya sama sekali, perhatikan. Saya jalankan. 347. Oh, ada di indeks ketiga 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh iya betul, 347. Sekarang kalau misalnya 190. 190 saya jalankan pasti keluarnya adalah tidak ada data. Tidak cerewet kan program saya? Ada yang mau bertanya? Silahkan pahami. Sequential set. Ketemu itu variabel ngapain? Anda harus bisa paham. Ada pertanyaan? Udah? Aman, Oke? Wam. Ya, aman. Bagus. Terima kasih. Udah ya, saya lanjutkan. Nah, sekarang binary search. Binary search adalah pencarian di mana datanya harus urut dulu. Oke, harus urut. Jadi, kita mau nggak mau harus pakai harus pakai pengurutan data. Kalau datanya belum urut loh, ya. Harus pakai pengurutan data. Nah, adalah teknik pencarian data dengan cara membagi data menjadi 2 bagian, persis seperti binary sort, persis seperti binary sort atau merge sort kemarin. Merge sort kan dibagi 2, lalu kemudian diselesaikan gitu ya kemarin ya. Nah, kalau ini binary search, beda kan? Ini pencarian tapi harus urut dulu. Kalau sudah urut, lalu kemudian dibagi 2 datanya. Setiap kali ada proses pencarian. Ini Anda bisa cari di gigs4gigs.org/binary search atau freecodecamp.org news binary search in Python visual introduction. Ini buat pembelajaran. Nah, ilustrasi binary search langsung saja ke sini. Kalau Anda mau mencari 50, kan prinsipnya kan diurutkan dulu satu ya, diurutkan dulu. Kalau Anda mau mencari 50, maka Anda harus membagi 2 bagian. Dari data itu loh, dari data yang sudah Anda urutkan, Anda bagi 2. Terus, karena itu sudah pasti urut, berarti bagian 2 bagian itu yang kiri itu kecil, yang besar, yang kanan itu besar. Karena dibagi 2 kan. Jadi tengah-tengah istilahnya. Ini saya gambarkan nih contohnya. Nah, misalnya dibagi 2 di sini ya, dibagi 2. Ini pasti kecil, ini pasti besar. Nah, kalau angka yang dicari misalnya Anda mau mencari angka 10 gitu ya. Itu pasti ya di sini dong. Nggak mungkin di sini. Paham ya? Kan ini sudah urut 1. Ini udah dibagi 2 ya, udah dibagi 2. Yang sini sebelah kecil, yang sini sebelah besar. Berarti kalau Anda mau mencari 10 mestinya di kiri kan? Ya, di kiri. Nah, maka langkah berikutnya adalah Anda tidak perlu mencari di sini, tidak perlu mencari di sini. Bisa dianggap diabaikan. Sehingga kalau tadinya N, maka pencarian kedua adalah N/2. Separohnya. Nyarinya. Loopnya bisa dibilang. Nah, nanti kalau Anda sudah tahu bahwa saya akan nyari di sini, Anda bagi 2 lagi.
Oke, Anda bagi 2 lagi, ternyata 10 masih di sini. Ini misalnya 15 nih, tengah-tengahnya. Berarti pasti 10 di kirinya. Ini berarti coret lagi. Maka nanti N per 2 per 2, Anda bisa bayangin. Lebih pendek lagi, lebih kecil lagi. Terus menerus dibagi 2 sampai bilangan tengah adalah bilangan yang dicari. Jadi tujuan program binary search adalah membagi dua. Belum nyari, teman-teman, perhatikan. Belum, dia sama sekali tidak mencari. Dia tidak mencari ya. Dia tidak mencari tapi membagi dua. Membagi dua data terus. Nah, ketemunya kapan? Kalau bilangan tengah adalah bilangan yang dicari. Jadi misalnya 10 itu udah, kalau memang ada datanya ya, pasti dia ketemu. Karena nanti pas dibagi 2, pas di bilangan tengah itu 10. Nah, kalau bilangan tengah adalah 10, maka itulah jawabannya. Tapi kalau dibagi 2, ternyata sudah sampai paling kecil, tidak ada angka 10, sudah lebih. Tengah-tengahnya misalnya angkanya sudah 5. Ya, 5 sudah tengah tuh. Maka tinggal ke kanan dibagi lagi, sudah nggak ada lagi gitu ya, artinya sudah nggak ada lagi, maka itu sudah tidak ketemu. Modelnya seperti itu ya, nanti kita lihat. Nah, berarti Anda bisa lihat ilustrasi perhitungan binary search adalah mengeliminasi setengah jumlah data setiap kali binary search bergerak. Jadi kalau ada 100 data ya, ini 100 data, untuk mencari data dia bisa cuma 7 langkah doang. 7 langkah saja, dan itu tidak menelusur, bayangkan. Dia tidak melakukan penelusuran, tapi hanya membagi. Jadi cepat banget ya, bisa dibilang. Dari 200 data, ternyata bisa cuma 18 langkah. Oke? Nah, karakteristik penting pertama, data harus sudah diurutkan, pencarian dilakukan pada sub-array atau bagian dari array, ya, berulang kali membandingkan X dengan elemen tengah. Perhatikan. Membandingkan data yang dicari dengan elemen tengah. Jadi yang dicari itu hanya bukan nelusuri, bukan penelusuran, tapi dengan cara membandingkan bilangan tengah dengan bilangan yang dicari. Jika X sama dengan M, jika X adalah sama dengan yang dicari, maka ketemu. Jika X lebih besar dari M, maka carilah di posisi setelah M. Jika X kurang dari M, carilah di posisi sebelum M. Udah, middle, M itu middle maksudnya. Jadi dia cuma nyari di kiri atau di kanan, di kiri atau di kanan, di kiri atau di kanan. Kalau ternyata bilangan yang dicari itu pas dengan bilangan tengah, ketemu. Dia tidak nelusuri satu persatu loh, teman-teman. Jadi kalau ada datanya 1 juta, ya nanti dia cuma langsung 500.000, 250.000, 125.000, ya. Terus dibagi, akhirnya sampai ketemu. Kalau cuma 3 langkah aja bisa nggak? Ya mungkin. 500.000, 250, 125 itu adalah bilangan yang dicari. Ya sudah. Berarti langsung ketemu cuma 3 langkah. Cepat banget. Gitu teman-teman. Contoh. Oke, ini adalah 3, 9, 11, 12, 15, 17, 23, 31, 35. Ya. Itu urut sudah ya. Udah urut ya. 3, 9, 11, 12, 15, 17, 23, 31, 35. Udah urut. Anda mau mencari bilangan 17. Maka 8 data yang ada dibagi 2. Dibagi 2, 0 plus 8. 0 itu adalah bilangan indeks terkecil ya ini ya, teman-teman lihat. Ini indeks terkecil, ini indeks terbesar. Cara bagi 2-nya adalah 0 plus 8 diper 2. Sama dengan 4. Maka Anda akan masuk ke indeks keempat. Indeks keempat itu adalah 15. Terus Anda cari lagi. Apakah 15 kurang dari 17 lebih besar dari 15? Iya, maka dia akan nyari di bagian sini. Ini sudah tidak perlu, teman-teman. Jadi dia cuma nyari di sini. Terus diulangi lagi, yaitu dengan 4, indeksnya 4 ditambah 8, sama dengan berapa? 12 bagi 2. Sama dengan 6 ya. Nah, maka dia akan nyari di indeks ke-6 ini. Oke? Dah. Terus 17 kurang dari 23 ya teman-teman. 17 kurang dari 23, maka dia nyari di kirinya. Ini sudah enggak loh. Ini udah enggak. Ini udah coret nih. Berarti cuma nyari di sini tok nih. Tinggal nyari di. Ternyata 23 itu tengah-tengah. 17 kurang dari 23, maka langsung geser ke kiri. Oke, sudah ya. Terus kemudian berarti posisi awalnya itu adalah 5. Posisi akhirnya 6. Oke, 5 sama 6. Berarti 5 ditambah 6 berapa?
11 bagi 2, 5,5. Ya kan? Ini kan bagi 2, 5,5 dibulatkan ke bawah ya. Nggak ada ya tengah-tengah koma-komaan ya. Jadi 5, indeks ke-5. Indeks ke-5 itu adalah 17 dan ternyata indeks ke-5 adalah sama dengan 17, maka ketemu. Berapa langkah? Datanya 8, cuma 3 langkah. Datanya 8, tidak perlu ngelup sampai N. Betul nggak? Tidak perlu ngelup sampai 8 kali, tapi cukup 3 kali. Seru ya, keren ya. Kok bisa orang nemuin kayak gitu lah? Nanti itulah tugas kita semua, para orang IT, programmer yang hebat-hebat ini. Menemukan ide, menemukan cara secepat mungkin, sebaik mungkin untuk menemukan algoritma baru untuk bisa S2, S3, dan sebagainya. Gitu ya. Ini contohnya tugas kita nih. Kalau Anda berhasil menemukan teori yang baru, maka Anda akan bisa dikenal. Nama algoritmanya siapa? Oh, Anton's algorithm. Oh, Anton sort misalnya. Bisa. Karena saya penemunya dan itu ternyata bagus. Ya. Contohnya kalau Anda lihat ada BMP, itu adalah file ya. Itu kompresi file ya. BMP, ada JPG, ada JPG 2000, sekarang ada PNG, ada macam-macam kan? Itu semua teknik kompresi gambar yang makin bagus, makin kecil, tapi kualitas gambarnya tetap bagus. Nah, itu adalah tujuan kita belajar IT. Menemukan teknik-teknik baru. Itu ya. Bukan cuma buat main game, bukan cuma buat seneng-seneng, enggak. Kita harus mengembangkan ilmu. Nah, tekniknya ini dengan secara iteratif ya, agak panjang dibandingkan dengan yang tadi ya, sequential search. Anda harus menentukan pertama low itu adalah indeks paling bawah ya. High ini adalah indeks atas. Selama while low kurang dari sama dengan high, berarti dia ngeloop indeks bawah kurang dari sama dengan high. Anda hitung middle-nya atau tengah-tengahnya, nilai tengahnya, low plus high ya. Terus kemudian dibagi dulu. Oh, belum dibagi 2. Oh, kurang nih. Bagi 2. Oh, berarti kurang. Low plus high per 2. Terus kemudian guess sama dengan least mid. Least mid itu artinya indeks ke tengah-tengahnya itu dicoba ya, dicoba benar apa salah. Jika ternyata guess sama dengan item, jika ternyata indeks tengah itu adalah data yang kita cari, maka return mid. Berarti udah betul ya, ini berarti udah ketemu nih. Ini ketemu nih. Ketemu. Kalau ternyata guess-nya itu lebih besar dari item, maka kita cari high-nya digeser ya. High-nya digeser, low-nya kalau ternyata lebih kecil berarti low-nya digeser. Terus ulangi lagi dengan cara ngitung mid, low plus high per 2. Habis itu return none. Oke, seperti itu. Ini bisa di copy paste enggak? Biar saya bisa copy paste. Oh, ya bisa ya. Oke, sekarang saya coba Dev binary. Ini data, apa tadi namanya? List ya, list, item. List, item. Oke, saya gantilah data, item. Oke, saya paste di sini. Ini per 2-nya belum. Ini per 2-nya berarti pakainya ini ya, dikecilin. Mid, kenapa ini? Oh, tab. Oh, ini sorry. Ini saya guessing. Oh, tab. Nah, listnya diganti ya. Data ya. Itu data. Oke. Return none berarti tidak ketemu ya. Atau di sini langsung -1 juga boleh. Oke, sekarang kita coba. Harus urut loh. Ini berarti diurutin dulu ya, teman-teman. 5 1. Nah, anggap saya buat baru aja lah.
10, 12, 19, 23, 23 boleh, 34, 39. Misalnya gitu ya, ini udah urut. Saya mau mencari 10, ada enggak? Ini berarti binary. Betul? Saya coba. Loh, nggak ketemu. Return mid. Data item. Len data -1. Oke, betul. Terus while jika guess sama dengan item return mid return -1. Loh, kok nggak ketemu? Oh, print belum. Oke, run 2. 2. Loh, 2. Oh, itu indeksnya ya. Return mid. Mid itu artinya indeksnya, indeks kedua, benar nggak? 0, 1, 2. Betul ya, teman-teman? Sekarang saya coba ganti 39. Run 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul. Sekarang 390. Min 1. Kok nggak ada bedanya ya, Pak? Kayaknya cepet-cepet aja semua. Ya karena ini datanya sedikit. Coba bayangkan sequential search datanya 1 miliar. Terus kemudian my data ini 1 miliar juga pakai binary search ya lebih cepat lah. Ya, jadi misalnya lo caranya gimana ya? Saya mau buat data random begitu ya, bisa ya. For i in range misalnya ada 1000 data. My data yang ke i sama dengan random misalnya 100. Ini random 100 plus 1. Bener nggak ya? Ini apa? Not defined. My data is not defined. Oke, ini saya pindahkan di sini. Ini saya kosongi ya. Ini saya crash. Ini saya buat my datanya itu kosong. Ini randomnya pakai apa ya? RN. Saya lupa Python pakai random apa, Mas? Ada yang tahu? Di import dulu kayak Pak. Oh, import random. Iya. Gini. Bisa ya? Oke, bisa. Coba ya, kita coba. Jadi ini datanya ada 1000. Saya nyari 390 ada enggak? Oh, error, modul. Oh, enggak bisa. Berarti mungkin saya cari dulu. Python random. Oh, ran in ya? Oh, ini apa sih? Ran in. Random ran in. Import random, random ran in. Oke, copy. Ran in antara 1 sampai 100 gitu ya. Oh, sampai 1 sampai 100 berarti nggak mungkin ada 390 dong. Ya udah saya cari 39 ada enggak? Oke, coba. Nggak bisa. Between 3 sampai dengan 9. Benar. Antara 1 sampai dengan Itu listnya Pak. apa? Listnya itu kan i sampainya 1000. Ya, listnya maksudnya mau diisi kan? Itu kan list indeks atau rank yang main data itu Artinya I-nya kan, I-nya kan bergerak tuh. I-nya 0, 1, 2. Lalu ini mau diisi dengan angka dari 1 sampai 100. Harusnya nggak masalah ya. Yang salah apanya ya? Pakai append, Pak. Oh, append. Iya. Oh iya. My data dot append. Iya. Aduh. Lupa listnya. Oke, terus gini ya.
Gini ya. Oke, coba. Min 1 katanya nggak ada 39. 139. Min 1. Coba ditampilin dulu ya. Tapi 1000 data ya. Aduh. Apa memang ada tuh 39 misalnya. Oh, kecil banget. Oke, 139 nggak mungkin dong ya. Tapi bener ya, 139 masa nggak ketemu? Min 1. Ya, 74 misalnya. Ini karena random terus. Min 1 lagi. Masa sih 74 nggak ada? 47. Min 1 kok selalu nggak ada ya? Semoga pakai data berurutan aja, Pak. Oh iya, ini belum urut, sorry. Iya. Udah, berarti ini langsung nggak usah pakai random-randoman ya. Append I gitu ya. Ini nggak usah. Jadi kan I-nya jalan tuh dari, harusnya ada. Ada. Indeks ke-47, betul. Tadi tahu ya teman-teman, saya jadi pelajaran juga bahwa harus diurutkan kan. Jadi kalaupun tadi mau pakai ini yang tadi sebelumnya, coba kita undo, harus di-sort dulu. Ini nggak usah. Jadi my data sama dengan bisa nggak my data? Sort my data. Ini bisa. Sort nggak bisa. My data sort. Nah, coba. Nggak perlu buat variabel bisa, Pak. Oh, nggak perlu. Tapi nggak bisa. Kok? Ada tuh indeks ke 451 katanya. Ini loh. 47 ada di indeks ke 451. Bener apa enggak ya nggak tahu. Ini datanya 1000 ya. Kalau 70.000 ada nggak? Ada di 4.608. Nah, kalau pakai sequential search nih, lambat nih. Datanya 10.000 loh. Coba ya. Sequential search 47 juga. Banyak nih. Banyak banget. 47. Nah, begitu ya, harus dicoba benar-benar. Tapi intinya bisa ya. Ini datanya 10.000 random terus diurutkan. Cuma kalau ini enak ya, karena kan langsung ya 47 diurutkan berarti langsung ketemu gitu. Karena kan sequential search kan jadi cepat ya, karena datanya urut. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Ada pertanyaan lagi? Ini berarti tadi udah bener ya. Ini cuma dibagi 2 ya. Bagi 2-nya pakai ini ya, bawah. Bagi 2 bawah. Ini returnnya min 1 aja lah biar lebih enak. Oke, saya lanjutkan. Ini sama. Terus binary search ada juga yang pakai rekursif ya teman-teman, lebih pendek tuh. Tuh, if low lebih besar dari high, return min 1, mid sama dengan integer high plus low per 2, if x mid sama dengan item, return mid, else if, tuh, item lebih kecil, langsung binary search lagi. Jadi lebih pendek tuh. Ya, silahkan Anda bisa pelajari, lebih pendek banget. Ini mau mencari angka 19, gimana caranya? Ini gambar atau bukan ya? Enggak. Oh, gambar. Ya harus diketik nih. Gitu ya, jadi lebih elegan ya kan? Lebih elegan, lebih pendek soalnya. X yang ke mid sama kan? Anda lihat sama tuh.
Programnya sama. Cuma bedanya dia manggil dirinya sendiri, binary search. X, low, mid, min 1, item, X, mid plus 1, high, item. Oke. Jadi Anda bebas pilih mau pakai binary search yang iteratif atau binary search yang rekursif. Prinsipnya sama. Oke. Nah, ini cuma caranya. Cuma 3 kali itu. Cuma 3 langkah. Low, high, mid. Oke, terus interpolation. Interpolasi tahu bahasa Indonesianya apa? Interpolasi itu adalah kira-kira dalam gampangannya. Jadi interpolation set ini juga harus urut. Tapi modelnya kalau binary search kan jelas ya, dibaginya dua-dua ya, dibagi tengah, dibagi per 2, dibagi per 2, dibagi tengah, dibagi tengah, dibagi tengah gitu kan. Nah, kalau interpolation ini ibaratnya adalah seperti kita mau mencari misalnya di buku yang sudah ada indeksnya. Kayak buku telepon itu kan, Alkitab misalnya atau apa kan ada itu. Ada indeks yang ada di bukunya, walaupun bukunya tebal tapi kan ada indeksnya. Jadi Anda bisa lihat, oh kalau A itu pasti di depan, kalau Z itu pasti di belakang. Nah, ilustrasinya kalau kita tahu kita mau mencari data Z, misalnya nama Zainab misalnya, itu pasti di belakang kan? Berarti Anda akan nyari kira-kira di 1/4 paling belakang. Mulainya, startnya. Ngapain di depan-depan? Karena Z itu namanya interpolation. Jadi kita itu mengira-ira. Tapi syaratnya harus sudah urut. Nah, rumusnya adalah kunci dikurangi data yang ke low. Kunci itu artinya indeks kunci ya. Dikurangi data yang ke low per data high dikurangi data low dikali high min low plus low. Itu rumusnya. Itu rumus kira-kiranya ya. Rumus kunci relatif. Jika data yang ke posisi lebih besar dari data yang dicari, high sama dengan posisi min 1 sama. Jadi kalau sudah ternyata yang dicari itu posisinya itu ternyata lebih besar daripada data yang dicari, maka Anda geser gitu. Jadi mulai lagi tapi ya ke kanan atau ke kiri gitu. Karena sudah terurut. Jadi bedanya jelas ya. Bedanya dengan binary search adalah kalau binary search itu per 22 dibagi tengah, dibagi tengah, dibagi tengah. Sedangkan kalau interpolasi itu langsung pakai lompat. Istilahnya begitu. Kayak Anda membuka buku telepon yang besar sekali itu tebel atau Alkitab atau kamus besar bahasa Indonesia atau apapun yang sudah ada indeksnya. Anda sudah jelas-jelas mau nyari Z, pasti langsung blek buka di separuh lebih ya, separuh lebih di belakang. Jelek gitu. Oh, ternyata benar, sudah hampir. Jadi sama kayak muter kalau Anda pernah punya kaset pakai pita ya. Kaset pakai pita, kaset loh ya, kaset bukan CD ya, tapi kaset. Itu kan kalau muter, kalau Anda tahu ya kaset itu ada pitanya. Saya mau ingin lagu ke-10 itu nggak bisa loh teman-teman. Kalau sekarang kan enak ya, tinggal tracknya digeser-geser sampai lagu ke-10 pasti ketemu. Kalau zaman dulu saya pakai kaset, saya harus muter, entah itu pakai fast forward atau rewind atau apa gitu ya, pakai di tab-nya kan ada itu, atau menggunakan misalnya pensil atau apa gitu. Kita putar tuh pitanya. Kira-kira karena saya mau belakang-belakang nih lagu ke-10 kan paling akhir nih. Karena jumlah lagunya 12, berarti saya kira-kira udah tinggal dikit. Ternyata udah lewat misalnya lagu ke-11. Ya udah tinggal mundur lagi gitu. Prinsipnya seperti itu. Jadi modelnya kira-kira. Nah, rumus kira-kiranya itu kunci dikurangi dan seterusnya. Nah ya. Ini misalnya ada data kayak gini nih. Kodenya. Ini pakai kode nih, pakai kunci kode. Sudah urut ya, 25, 34, 41, 56, 63, 72, 88, 96. Oke, itu pengarangnya. Lalu kemudian kata kunci pencarian adalah 88. Saya mau mencari 88 maksudnya. Ada nggak sih 88? Oh ada. Ini 88. Nih ada ya di sini ya kata kuncinya itu. Oke. Terus low-nya 0, high-nya 7. Oke, kita mulai. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah. Sama kayak binary search. Terus posisi sama dengan 88 dikurangi 25 per 96 kurangi 25 dikali 7 dikurangi 0 ditambah 0 sama dengan indeks ke-6. Langsung ketemu. Ya, kunci ke-6 adalah ternyata data ditemukan.
Nih, ternyata benar 88. Hebat banget. Oke, ini pas kebetulan ya. Kata kunci ke-88 ternyata langsung ketemu indeks ke-6. Dan ternyata benar, 88 itu di indeks ke-6 kan. Ini Anda tinggal ngecek lagi di indeks ke-6 ini apakah kata kuncinya 88 sampai dengan 88. Oh iya, maka ketemu. Nah, ini coba nyari 60. Sama rumusnya ternyata indeks ketiga. Oke, kita lihat indeks ketiga mana 0, 1, 2. Nih ya. Ternyata kan nggak ada nih, bukan toh? Ini kan kata kuncinya 60 nih. 60 kok ini ternyata berapa? 56. Oke, berarti bukan. Oke, berarti kalau bukan, ulangi ya, ulangi karena ini 56 kurang dari kata kunci, 56 kurang dari 60, maka teruskan. Anda geser. Ternyata kata kunci 4 adalah 63, yang lebih besar dari 60. Berarti sudah tidak ada. Tapi keren, maksud saya ini kerennya adalah interpolasinya itu agak akurat ya, bisa dibilang begitu ya. Cukup akurat. Nah, ini yang menemukan siapa ya, Anda bisa cari interpolation search seperti apa. Programnya biasa ya. Anda tinggal baca pakai Python. Yang pasti Anda harus membatasi masalah batas kiri, batas atas dan batas bawahnya ya. Itu harus dibatasi nih. Jadi kan jangan sampai melebihi kan. Indeksnya maksimal 7 kok. Sampai bablas, sampai 8, 9 kan nggak mungkin. Gitu. Indeksnya minimal 0 kok sampai -1 misalnya, itu nggak boleh. Jadi harus dibatasi. Ini rumusnya seperti itu. Ini yang pakai bahasa C ya. Anda tinggal bisa dilihat. Saya menurut saya nggak perlu mengajari yang seperti ini ya, menurut saya. Kenapa? Karena ini rumus umum, artinya ketika Anda nyari di Google pun ya, Anda akan mendapatkan hal yang hampir mirip, walaupun tekniknya agak beda, variabelnya beda, mungkin bukan low high, mungkin awal akhir, tengah, kayak gitu-gitu kan nggak masalah. Tapi secara programming itu hampir sama, karena ini sudah dibuat orang, dan itu sudah terkenal gitu ya. Jadi kayak binary search ya, semua orang harusnya udah tahu, jadi Anda nggak mungkin dapetin binary search buatan orang lain pasti akan disebutkan, oh ini modifikasi misalnya. Modifikasi dari binary search. Gitu. Ya, ini algoritma-algoritma yang sudah terkenal gitu. Jadi skala sudah terkenal berarti artinya Anda tinggal menggunakan saja. Anda tinggal memahami saja. Oh, ini rumusnya begini, caranya begini, cuma gitu. Ya. Ada pertanyaan tentang interpolation search? Jadi rumusnya sudah ditentukan ya teman-teman. Nih ya. Posisi sama dengan kunci dikurangi data lo dan sebagainya. Rumusnya udah jelas gitu ya. Nah, ini ada teknik rekursifnya. Tuh, Anda lihat ada teknik rekursifnya. Lebih pendek ya, teman-teman. Kembali lagi ini lebih pendek, lebih menyenangkan. Nah, caranya sama, tuh rumusnya. Ternyata dibagi tuh nyari 11, dia cuma 2 kali langkah aja. Tuh, langsung ketemu tuh 2 langkah loh. Berarti ilmu kira-kiranya sangat canggih ya. Ya enggak? Padahal kira-kira. Tapi syaratnya perhatikan harus terurut ya. Syaratnya harus terurut. Kalau binary search kan per bagi 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2. Ada pertanyaan? Teman-teman? Enggak ada? Oke, lanjut. Jump search. Jump search juga ternyata harus diurutkan dulu. Jadi memang benar kita harus belajar pengurutan data ya. Ide utamanya adalah memeriksa data-data yang dengan lebih sedikit langkah. Tapi caranya gini, kalau yang tadi ini kan udah jelas dibagi 2 atau ya pakai interpolasi. Kalau ini dengan melompat berdasarkan langkah pasti atau men-skip beberapa data sesuai dengan pencarian dari semua data. Ini contoh ada data yang banyak yang kembar ya, itu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, itu ada yang kembar istilahnya ya. Panjang datanya 16. Jump search akan mencari data 55. Misalnya lompatan di set 4. Jadi per 4 lompatnya. Yaitu misalnya kita akan mencari data 55. Berarti kan ini ya sudah jelas ada ya. Ternyata di set 4. Jadi ini inputan nih. Ini juga inputan.
Nyari apa sama jump search-nya di set berapa. Panjangnya 16. Ini udah otomatis dapat ya. Dapat dari len. Oke, nah step 1. Lompat dari indeks 0 ke indeks 4. Oke, terus dicek. Apakah ada 55? Apakah 55? Gitu. Jadi istilahnya dia mencoba melompat ya. Mencoba melompat. Lalu kemudian 4 ke 8. 8 ke 12. Karena elemen pada indeks ke-12 lebih besar dari 55, maka kembali lagi ke 8. Lalu kemudian setelah ke 8 ini, dia akan nyari secara linier. Berarti artinya jump search itu adalah gabungan dari lompat plus sekuensial. Paham? Jadi jump search itu adalah gabungan teknik dari lompat-lompat plus sekuensial. Kenapa harus lompat-lompat? Karena datanya makin banyak. Jadi kita nggak pakai ilmu kira-kira, nggak pakai ilmu bagi dua, gitu ya. Tapi caranya dengan lompat. Nah, makin pendek lompatannya berarti makin mirip sekuensial. Cuma bedanya di sini sudah terurut datanya. Ya, paham ya? Jadi bedanya datanya sudah terurut, lompat-lompat. Nah, Anda bisa lihat aja kira-kira kalau angkanya besar, misalnya tadi kan yang mau dicari angka 55. Ya lumayan lah, lumayan besar. Oke, di per 4 ya bisa. Per 55 sebenarnya juga bisa. 5 terus 10 ya kan? Kalau lompat lagi kan 15. Nah, ternyata kok lebih, maka mundur aja ke 10 lagi, lalu kemudian nyari 2 langkah lagi, ketemu malahan. Tapi karena ini udah di set 4, maka 0 sampai 3, terus kemudian 3 sampai 6, terus kemudian 6 sampai 9, 9 sampai 12. Oke, seperti itu modelnya. Jadi Anda bisa mengira-ira jamnya. Jamnya berapa. Kalau makin besar datanya yang mau dicari, harusnya jamnya makin besar aja. Betul nggak? Ngapain pendek-pendek, wong data yang mau dicari itu 1000 gitu. Data yang mau dicari 1000, datanya jumlahnya 2000. Udah jelas-jelas datanya jumlahnya 2000, yang mau dicari 1000. Berarti kan hampir setengahan kira-kira. Walaupun ada kemungkinan data double dan sebagainya. Maka Anda jangan pendek-pendek lompatnya. Lompatnya jangan 55, mungkin langsung 20 juga nggak apa-apa. Atau 100 mungkin juga nggak apa-apa. Gitu. Intinya apa? Jump search itu berusaha untuk memperpendek sekuensial search-nya. Paham ya? Dia berusaha memperpendek sekuensial search-nya. Tapi kalau lompatnya terlalu jauh juga nggak bagus, betul nggak? Karena nanti jadi panjang sekuensial search. Paham sampai di sini teman-teman? Saya ulangi, berarti jump search berusaha melompat. Kalau kelebihan, dia mundur ke lompatan terdekatnya, lalu sekuensial search. Gitu ya. Sampai dengan data yang dicari itu melebihi. Misalnya dia mau nyari 55 nih. Ternyata ketemu di, loh udah 56. 56 ada, tapi kok 55 nggak ada, ya udah berarti nggak ketemu, gitu aja selesai. Kan udah urut, ingat loh, ini udah urut. Jadi ketika kita nyari telusur satu persatu, loh udah 56, oh berarti udah nggak ada. Paham ya sampai di sini ya? Karena sudah urut, gitu. Nah ini programnya. Oke, jadi pakai akar. Step sama dengan akar dari N. Oh, pakainya akar ya. Jadi N-nya ini misalnya 16, maka akar 16. Akar 16 adalah 4. Maka jamnya itu adalah akar dari jumlah apa namanya? Jumlah datanya, jumlah elemen. Berarti kalau 1000 berarti akar 1000. Lalu kemudian nanti dibulatkan ke bawah mungkin. Kan bisa koma-koma ya akar ya. Jadi nanti dibulatkan ke bawah. Pakai apa namanya? Pakai integer, diintegerkan mungkin. Ya biar aman. Nah, terus kemudian Anda geser ya. Stepnya ditambah dengan itu, ditambah dengan itu SQRT-nya. Jadi di plus step plus step plus step plus step gitu ya. Jika ternyata previous lebih besar sama dengan N, oke berarti nggak ada. Kalau ternyata ada, maka Anda nyari lagi dan seterusnya. Gitu ya jump search. Ini bahasa sih. Ada pertanyaan sampai di sini?
Prinsipnya sama ya. Return min 1 itu artinya tidak ketemu. Kalau ketemu berarti return previous nih. Ini returnnya cuma satu kan, return previous tuh. Ini yang lainnya tidak ketemu, ini tidak ketemu. Cuma ini ketemu. Oke, terus terakhir ternary search. Kalau tadi ada binary search, sekarang ternary. Ternary berarti dibagi 3. Dibagi 3 tempat. Berarti ada middle 1 dan middle 2. Oke. Sama dengan binary search, masuk dalam kategori divide and conquer. Dibagi dan diselesaikan. Binary search membagi data menjadi 2 bagian, ternary search menjadi 3 bagian. Binary search membagi middle sama dengan low plus high bagi 2 ya. Atau left plus right bagi 2. Nah, sedangkan ternary search membagi 3 bagian. Dengan middle 1 adalah left plus right dikurangi L per 3. Dan right min R min L per 3. Jadi ini rumusnya ini. Left ya, ini L nih. Left, R, right. Atau low, high. Sama aja. Oke. Bagi 3. Tapi harus integer ya. Ini berarti harus kayak gini ya, slash ya. Oh, di Python. Oke, terus cara ketemunya gimana? Cek kunci dengan elemen mid 1. Jika sama, ketemu. Jika tidak, cek kunci dengan mid 2. Jadi pertama nyari. Kunci pertama dulu ya, mid 1. Kedua, mid 2. Ketiga, apakah kurang dari mid 1? Iya, maka kembali ke nomor 1, berarti mulai lagi dari nomor 1. Terus ini kalau lebih besar dari mid 2, maka kembali lagi ke nomor 3. Jadi karena ada 2 kunci, maka kita bisa lebih pendek lagi nyarinya, bener nggak? Tadi kan binary search kan kayak gini, dibagi 2 gini. Nyarinya berarti kan ini ya, terus dibagi 2 lagi berarti nyarinya ini, lebih pendek. Kalau ternary dibagi 3. Kalau ini enggak, maka sini. Nanti dibagi 3 lagi. Ini enggak, berarti sini. Lebih pendek. Jadi makin pendek. Makin kecil. Jadi ternary search akan sangat berguna kalau datanya sudah banyak. Kalau datanya sedikit mungkin binary cukup. Gitu ya. Ini ilustrasinya. Nyari angka 6. Oke, nyari angka 6. Jumlahnya 9 ya. Anda tinggal pakai rumus itu. Ternyata pembagiannya di 3 dan berapa tuh pembagiannya? Kita pakai hitung coba ya. Kita hitung rumusnya. Left plus right kurangi L. L plus R min L. L-nya berapa? 0 tambah R min L. Berarti L-nya berapa? R-nya berapa? 9 kurangi 0. Bagi 3. Sama dengan 3. 0, 1, 2. Oh ini mid 1. Oke, terus mid 2-nya R min L. R-nya 9 kurangi R-nya 9 min 0. Sama ya, berarti 9 kurangi bentar. R dikurangi R min L. 9 kurangi 0, 9. 9 kurangi 9, 0. Loh. Kok ini R plus nih mungkin ya? Harusnya ini plus ya. Ini harusnya plus. Masa? Coba ya, saya coba hitung dulu. Berapa tadi contohnya? 12 dikurangi
12 ditambah, oh nggak mungkin ya. R min L. R-nya 12 dikurangi left 0. Oh, ini dibagi 3-nya ini kayaknya ini ya. Sebentar ya, saya cari dulu ya, Turner Research ya. Rumusnya gimana? Oh benar, berarti ini yang dibagi 3 ya. Betul. Kurang. Coba kita hitung. 0 ditambah R min L. Berarti R-nya 12 dikurangi 0. 12 bagi 3 sama dengan 4 ya. Oh iya iya ya. Oke, terus kalau ini berarti R 12 dikurangi 12 kurangi 0 bagi 3 sama dengan 12 kurangi 4 berapa? 8 ya. Oh ya, oke. Betul ya. Jadi ini pembagiannya ini ya. Ini dibagi 3 itu ini. Biar nggak bingung. Begitu ya teman-teman. Nah ini kan benar nih. 4 sama 8 ya. Tuh, cara ngitungnya begitu. Terus yang ini ya sama. Berarti kan 0 ditambah 9 bagi 3. Sama dengan 3. 0 tambah. Berarti 3 ini midnya ini. Terus yang ini berarti 9 dikurangi 9 kurangi 0 bagi 3. Berarti 3. 9 kurangi 3 sama dengan 7 ya. 9 kurangi 3. 9 kurangi 3. 6 ya. 6. Oke. Ini ya. Mid 2-nya ini. Nah, dah. Tuh cara ngitungnya. Terus, kemudian Anda ngecek. Yang mau dicari berapa? 6. 6 itu yang mana? Q lebih besar dari array mid 1 dan Q kurang dari sama dengan array mid 2. Iya. Q-nya 6. Yang mau dicari array mid 1-nya adalah indeks ke-34. Terus indeks ke-6-nya harusnya oh, ini kan 7 dong ya. Berarti kan benar ya. Ini kan di sini batasnya sampai dengan ini. Oke, nah berarti Anda menggeser ini posisinya. 4 dan 7, lalu kemudian Anda nyari mid 1 sama mid 2-nya. Mid 1 sama mid 2-nya dicari lagi. Dihitung lagi. Terus kemudian ketemu dan akhirnya ketemu di indeks kelima. Ada pertanyaan tentang ini? Dari tadi kok diem aja? Halo? Teman-teman. Suara saya dari tadi terdengar nggak? Kedengeran Bapak. Oh ya sudah. Saya takutnya saya ngomong sendiri. Jadi caranya jadi lebih pendek, ya kan? Artinya kan Anda bisa lihat, kalau tadi cuma dibagi 2, itu kan berarti jaraknya jauh lebih besar ya. Jaraknya jauh lebih panjang. Ini loh. Ya kan? Artinya penelusurannya jauh lebih, sedangkan ini cuma segini loh. Kan jadi lebih pendek. Benar nggak? Dengan dibagi 3, maka nyarinya jauh lebih kecil. Gitu. Sehingga lebih cepat. Itu Turner Research. Ini rumusnya. Dan ini program secara iteratif. Lalu kemudian yang rekursif, nih ya. Jadi jauh lebih elegan, lebih pendek. Pokoknya kalau rekursif pasti lebih pendek. Ini bahasa Python, ini bahasa C, dan ini rekursifnya. Dan ini nyari ya berapa ini? Angka 7, dan ternyata ketemunya 3 angka sudah selesai. Oke, habis. Nah, terakhir, Anda coba buat gitu ya. Coba Anda buat ini tantangan bagi kalian walaupun ini tidak dinilai.
Tapi artinya tantangan. Di rumah coba pakai Python ya. Anda buat program dalam bentuk menu. Menu itu artinya ketika programnya dijalankan, maka keluar menu. 1, masukkan data. 2, lihat data. 3, cari data dengan metode A. 4, cari data dengan metode B, dan seterusnya. Jadi nanti di bawah sini akan ada tulisan paling bawah itu adalah pilihan Anda apa. Misalnya pilihannya masukin angka 1 nih. Berarti nanti di situ Anda masukkan datanya. Datanya Anda tanya misalnya N-nya berapa misalnya. N-nya 100. Oke, berarti Anda input 100 kali. Atau N-nya 10 ya nggak apa-apa. Masukkan 10 data. Terus kemudian nomor 2 kalau dipilih. Kalau 2 berarti lihat data 10 tadi. Nanti keluar 10 datanya. Nah, berdasarkan data yang sudah Anda inputkan secara dinamis itu, lalu Anda pilih nomor 3. Misalnya cari dengan metode sequential search. Maka masuk ke menu cari sesuai dengan sequential search. Terus kemudian akan muncul data yang mau dicari berapa? Misalnya, oh data yang mau dicari 5. Lalu kemudian dengan metode sequential search akan ngomong, ketemu di indeks ke segini. Terus sudah keluar lagi. Lalu kemudian pilih lagi yang nomor 4 misalnya. Metode binary search. Anda cari angka 10 ada enggak? Oh ada. Nah, kayak gitu. Terus cari lagi pakai ternary search. Cari lagi. Jadi pakainya menu. Jadi tidak perlu harus exit istilahnya. Jadi begitu Anda selesai menjalankan menu, salah satu menu, dia akan keluar, tapi keluarnya bukan keluar program, tapi keluar ke program utamanya ini. Jadi nanti masuk ke pilihan lagi. Gitu. Udah pernah belum di praktikum menggunakan menu, teman-teman? Berbasis menu sudah pernah belum? Halo? Sudah, Pak, pernah. Sudah, oke. Berarti bisa kan, artinya sudah pernah kebayang bayangan bahwa menu itu seperti apa. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Terus Anda coba, fungsinya Anda buat. Ya, fungsinya Anda buat, terus kemudian Anda jalankan. Ini akan saya kopikan filenya yang tadi. Yang tadi saya sudah, ini ya, yang tadi saya sudah tulis di sini. Ini saya kopikan ke kalian buat belajar. Ini baru 2 ya, baru 2. Nanti yang lain Anda tinggal copy ya. Ini ada di D kalau nggak salah. Oke, saya kopikan lewat chat ya. Coba.py. Nah, ini saya kopikan ke. Saya stop sharing dulu. Ke chat ya, saya kopikan ke chat. Filenya coba.py. Oke. Itu 2, lumayan ya kan, biar Anda nggak perlu ngetik. Nah, silahkan di-download, silahkan diambil. Ya kan, terus kemudian Anda nambahi pakai function. Jadi functionnya tadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus Anda coba. Jadi Anda buat menu sudah digabungin semua tuh function-functionnya, sudah tinggal dipanggil-panggil dan Anda bisa menjalankan. Kalau kan ini mumpung libur 2 minggu nih. Nah, kalau bisa ya, kalau bisa karena nilai-nilai kalian jelek nih ya, maksudnya tidak sebagus yang saya bayangkan, ada yang jelek di beberapa PR. Nah, mungkin bisa ya programnya itu dibuat terus kemudian nanti Anda pengen nggak dapat nilai dari sini? Kalau udah pengen ya nggak apa-apa, nanti kamu bisa kirim filenya buat nambah nilai PR. Kalau nggak kepengen ya sudah, berarti nggak usah dinilai. Tapi kalau pengen nilai, maka Anda bisa mengirimkan ke saya hasilnya. Nanti saya tambahkan di PR. Jadi saya tambahkan di satu kolom lagi, nilainya sama dengan PR, yaitu totalnya 100, tapi nanti dianggap seperti tambahan PR, istilahnya begitu. Ya, jadi kolomnya yang di Excel itu kan ada misalnya PR1 sampai PR13. Nah, terus nanti ada tambahan lagi, ini program ini. Nah, yang ngumpul akan saya tulis. Misalnya nilainya 100 ya, saya tulis 100. Kan lumayan ya, nambah 1 poin. Istilahnya 1 itu. Nah, dikumpulkannya kapan? Ya karena ini ada libur 2 minggu, ya berarti dikumpulkannya ya, saya cek ya, ini tanggalnya adalah tanggal 17. Oke? Tanggal 17 Mei. Kayak hari kuliah gini ya. Anda kumpulkan ke saya, tapi dalam bentuk apa? Email ya. Kirim ke email aja. Masuk ke tugas saja ya, tugas di ikhlas ya, saya akan buatin tugas. Sekali lagi ini tidak wajib. Jadi kalau Anda nggak mau ngumpul nggak apa-apa.
Karena apa? Karena ini hanya tambahan poin di PR. Jadi sama kayak tambahan PR baru gitu. Tapi kalau Anda mau nambah nilai di PR, Anda silahkan kumpul. Oke, saya akan nambah di ikhlas. Saya akan buat tugasnya. Biar gampang ngumpulinnya. Kan? Ini khusus B ya, ini B dulu. Nanti kalau C nanti saya nggak tahu. Ini tugas opsional. Apa itu program searching. Oke. Ini tulis Python ya. Python tanggal 17 Mei 2021 jam 23.59. Oke, ini nanti dikumpulin, tanggal kumpulnya adalah tanggal 17 sebelum jam berapa ya? 23.59. Ini ya. Melalui file. Oke, simpan. Ini tidak harus dikerjakan, kalau kalian nggak mau ya nggak apa-apa, tapi ini akan menambah di kolom ini, di kolom apa namanya? PR, gitu, di kolom PR. Jadi kayak ada tambahan. Jelas ya tugasnya ya, jelas ya. Jadi ini tidak harus dikerjakan. Silahkan kalian terserah kesadaran diri sendiri. Sudah saya buatkan tugasnya. Cukup sampai di sini materi hari ini. Ada pertanyaan atau tidak, teman-teman? Halo. Cukup, Pak. Cukup. Oke, ini sudah ada 31 peserta. Harusnya sudah semuanya masuk. Berarti ya, saya tidak perlu presensi. Selamat berlibur sejenak ya, 2 minggu ke depan. Jangan cuma dipakai buat nggak ada bergunanya. Silahkan dipelajari semua ilmu ini mumpung belum UAS. Jadi Anda nyicil belajar supaya nanti pada saat UAS bisa lebih baik lagi. Kalau ada tugas-tugas yang harus dikumpulkan di akhir semester, itulah saatnya mengerjakan. Gitu ya. Jadi bukan santai-santai nanti kemudian pada saat deadline baru kebingungan. Gitu ya. Jadi dicicil model. Selamat pagi, teman-teman. Saya stop recording. Oh iya, sekali lagi.